Chapter 251, tinggal di sini. Bukan, Mama. Aku sama sekali tidak pernah melakukan yang begitu dengannya, dan aku sangat setia dengan Brigita. Tanya yang membuat Reiko menggelengkan kepalanya dari arah dapur. Dia juga menatap ke Rika. Aku nanya, soalnya kan aku mesti ngebantuin Rukma, Mama. Mata Rika langsung mengarah pada Rukma di saat Reiko juga melanjutkan bicara. Dia kan gak mungkin jalan dengan kondisi kayak gitu. Aku pasti ngegendong dia dong ke parkiran. Oh, iya. Rika tersenyum simpul sambil mendekat pada Reiko dan dia duduk di kursi pantry memandang putranya yang sedang mencuci piring. Tentu saja dengan dua putrinya yang tidak sama sekali membantu. Reti lebih memilih duduk di ruang tamu sedangkan Rukma masih tetap di ruang tengah melanjutkan perang dingin lewat pesan handphonenya. Mereka seperti tidak suka bicara satu sama lain saat itu. Entahlah, apa yang ada dalam benak mereka sekarang sampai sekeras itu memperebutkan Didi yang belum tentu memilih salah satu di antara mereka. Reiko, bagaimana kalau wanita kampung itu biar tinggal di rumah Mama saja? Dan tiba-tiba ada saran seperti ini dari Rika yang membuat Reiko menelan saliva, meskipun dia masih terus mencuci piring. Dia tidak akan mengganggumu di sini kalau tinggal di rumah Mama. Dia juga tidak akan seenaknya saja, maksud Mama. Dia tidak akan berani untuk macam-macam di sana. Bersikap seperti orang kaya dan memanfaatkanmu. Tambah Rika lagi sengaja mengompori. Gimana menurutmu? Mama, maaf. Bukannya aku menolak permintaan Mama. Masih sambil mencuci piring dan tidak menatap Rika, Reiko mulai menimpali. Tapi kurasa dia lebih baik tinggal di sini karena kakek suka datang tiba-tiba dan ini akan menyusahkanku nantinya. Kalau dia tinggal di rumah Mama dan aku di sini, ini merepotkan, Ma. Dan aku nggak mungkin tinggal di rumah Mama karena aku pasti bertemu Brigita di sini. Hanya tempat ini kami bisa tinggal bersama untuk sementara waktu. Maksudku, kami bisa bertemu hanya di sini yang paling aman. Ah, iya benar. Kakekmu itu pasti menyusahkanmu, kan? Sudahlah, Mama. Reiko baru selesai mencuci dan Reiko bicara sambil mendekat juga ke working table dengan membawa lap. Karena memang di sana berantakan sekali. Mama nggak perlu khawatirin aku. Karena aku bisa mengurusnya dan tidak perlu dipermasalahkan. Tapi kamu lihat sendiri, dia itu sekarang sudah semakin congkak. Rika masih bersikeras. Kamu lihat baju yang dia gunakan itu enggak? Itu baju yang dia beli dengan uang mahar yang kamu berikan. Mata Rika membulat memendai Reiko. Dia itu pandai menggunakan uang Reiko. Seleranya tinggi. Dia sengaja memakai uang mahar itu untuk poya-poya. Dan sebentar lagi kalau duitnya habis, ia pasti akan meminta padamu. Dia itu lintah. Rika menumpahkan semua dugaannya. Dia bilang begitu pada Mama. Beli bajunya pakai uang mahar. Tentu saja Rika mengangguk cepat. Dapat uang dari mana dia untuk membeli baju di atas 2 jutaan harganya kalau nggak dari sana? Sinis Rika kemudian. Dia tidak mungkin meminta pada kakekmu Adi Wijaya. Karena semua pengeluaran kakekmu itu pasti Paman pun tahu. Dan memang Adi Wijaya tidak sama sekali memberikan uang padanya. Rika bercicit lagi. Dan kamu juga ngapain ngasih uang banyak-banyak ke ibunya? Kamu kan udah membiayai sekolah adiknya. Menurut Mama, kamu kasih uang 1-5 juta saja itu cukup. Tentu saja Rika pasti tahu berapa uang yang diberikan Reiko pada keluarga Adi Wijaya. Karena semua pengeluaran Reiko itu pasti akan masuk saringan Endra. Dan tidak mungkin kan kalau ditanya istrinya Endra bilang tidak tahu. Mama, uang itu adalah uangnya. Itu haknya. Dan aku tidak memberikan apapun di sini untuknya. Kalau dia mau menghabiskan, ya biarkan saja. Dan itu bukan urusan kita. Tapi dia memakai fasilitas di sini. Rika tak suka dengan jawaban Reiko barusan. Makanya dia meninggikan suaranya 1 oktav. Mama, bagiku yang penting, selama dia tidak mengganggu Brigita dan tidak merusak apapun di apartemenku ini dan mengganggu privasiku, ya aku tidak masalah. Lagian semua yang ada di tempat ini dipantau CCTV. Jadi apapun yang dilakukannya pasti kelihatan. Cih, anak ini sama bodohnya seperti ayahnya. Untung saja aku cukup pintar untuk mengamankan semuanya untukku dan putriku.
Bisik hati Rika yang tahu percuma dia berdebat dengan Reiko sekarang. Karena itulah, ya sudahlah, kalau menurutmu begitu. Tapi apa kamu yakin? Iya, Mama. Reiko lalu mengangguk cepat dan makin membuat hati Rika terbakar marah melihat pembelaan Reiko pada Aida. Karena itulah, kamu mulai menyukainya kah? Aku cuma gak mau sampai ada masalah dengan kakek, Mama. Aku baru dapat modal dari kakek dan ini untuk BII. Untuk mendukung Brigitta. Jadi sementara aku membutuhkannya, sangat amat membutuhkannya. Karena dia 3 hari sekali selalu saja bicara dengan kakek di telepon, Mama. Apa? Wajah Rika tentu saja muram mendengar apa yang baru saja terurai dari putranya itu. Makanya aku gak mungkin ngebiarin dia pergi dari tempat ini, Mama. Kalau kakek pas video call dan tidak melihat dia di sini, ditambah kakek tahu kalau aku tinggal di sini sendirian, ini akan jadi masalah berat untukku. Sepertinya keberadaannya di sini banyak memberikan keuntungan bagi Reiko untuk kepercayaan kakeknya. Kalau sudah seperti ini, akan sulit untuk masuk dan membuat semuanya ada di bawah kendali Reti atau Rukma. Kepercayaan Adiwijaya pada Reiko yang bertumbuh ini tidak disukai oleh hati Rika. Dia khawatir. Baiklah, Mama percaya padamu. Tapi tentu saja Rika tersenyum pada Reiko. Ya sudah, kalau kamu pikir ini yang terbaik dan tidak ada masalah, Mama tidak perlu khawatir lagi. Mama rasa ini sudah malam. Mama harus pulang sekarang. Karena sebentar lagi papamu juga akan pulang kan? Oh ya sudah kalau begitu. Reiko pun membuka celemeknya karena dia mencuci tidak ingin mengotori pakaiannya tadi. Lapnya juga ditaruh. Aku antarkan dulu Rukma ke mobil. Ucap Reiko yang memang khawatir sekali dengan adiknya apalagi lihat perbannya. Agak trauma memang Reiko kalau urusan kena beling. Kan dia belum lihat CCTV jadi pikirannya sudah mengerikan. Dapur itu juga belum dibersihkan Reiko. Dia baru selesai mencuci piring saja jadi masih kotor. Makanya dia tak mau membuang waktu dan kini sudah berjalan mendekat pada Rukma. Ayo Mas gendong, ucapnya sambil membungkuk biar adiknya bisa naik ke punggungnya. Mas Reiko, apa aku ndak dibiarin aja nginap di sini? Rengekkan Rukma yang lagi malas pulang, makanya dia merajuk pada masnya yang selalu saja mengabulkan permohonannya. Tapi apakah sekarang Reiko juga akan memberikan apa yang diminta Rukma untuk bermalam di apartemennya? Besok sekolahmu gimana? Sepertinya Reiko tetap keberatan dan tangan kanannya sudah menepuk punggungnya lagi seperti perintah kalau adiknya harus naik ke sana. Nanti sajalah kalau weekend. Kalau kamu mau main ke sini. Lagian gak ada Brigitta di sini. Kalau ada, nanti kan kita bisa jalan-jalan bareng sama Brigitta. Reiko sudah berdiri dengan Rukma di punggungnya ketika bicara begini. Kalau gitu, aku bawa aja semua barang-barangku ke sini, Mas Reiko. Kalau perlu aku tinggal di sini. Karena pasti akan banyak untungnya kan buat Mas Reiko. Apa maksudmu?